Setiap orang yang bekerja tentu harus diberi upah. Itulah hukum kerja yang berlaku. Dan saudara, dalam dunia modern ini menghitung jasa dan upah dari sesuatu yang dikerjakan itu hal yang penting. Tidak ada kerja yang gratis dalam hidup ini. Orang kalau mau bekerja, mereka sudah harus lebih dahulu hitung dan bersepakat tentang jasa dan upah. Dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini adalah bagian perumpamaan Tuhan Yesus di sekitar hal kerajaan surga. Kau perlu garis bawahi, ini dia omong tentang hal kerajaan surga. Jadi Yesus memulai dengan perumpamaan ini dengan cerita bahwa ada pemilik kebun anggur yang mencari pekerja untuk dipekerjakan di dalam kebun anggur miliknya. Ya saudara-saudara, yang kedua yang perlu kau garis bawahi juga adalah inisiatif untuk mencari pekerja itu datang dari sang pemilik kebun anggur. Dan saudara-saudara yang terkasih, hari kerja yang normal kala itu di zamannya Tuhan Yesus, hari kerja yang normal dia punya waktu itu adalah 12 jam penuh. Itu berarti mulai dari pagi-pagi benar, dan itu sekitar jam 5 pagi hingga kembali ke jam 5 sore. Nah saudara-saudara yang terkasih, perhitungan pada zaman itu untuk memulai hari yang baru itu, maka jam 6 itu sudah hitung untuk hari yang baru. Dan kemungkinan Bapak Mama, ini mereka kerja itu pada hari Jumat. Dan berarti jam 6 itu sudah masuk hari Sabat. Dan kita tahu kalau hari Sabat itu adalah hari di mana tidak boleh ada yang bekerja. Mereka harus mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan pemilik kebun anggur ini dia mempekerjakan orang yang pertama, ketika dia pergi ke pasar menjumpai pada jam 5 pagi itu, pagi-pagi benar dia sudah keluar dan mendapatkan orang untuk masuk ke kebun anggurnya itu jam 5 pagi. Lalu kemudian dikatakan di sini bahwa ada lagi jam 9, jam 12, jam 3 dan kembali jam 5 sore masih memasukkan para pekerja dalam kebun anggur. Dan saudara-saudara yang terkasih, disepakati bahwa tuan pemilik kebun anggur ini akan memberikan upah 1 dinar. 1 dinar itu adalah koin Romawi yang dipakai untuk membayar pekerja sebagai upah sehari penuh. Dan saudara, 1 dinar bila dirupiahkan itu yaitu 49.800. 49.800. Jadi upah kerja 1 hari itu hampir 50.000. Itu untuk 1 hari. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ada yang kerja penuh waktu 12 jam, tetapi ada juga yang separuh jam saja. Dan juga dicatat ada yang bekerja waktu yang sangat sedikit, yakni hanya 1 jam saja dia bekerja. Dia masuk jam 5, jam 6 itu sudah selesai karena itu sudah masuk hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan pemilik kebun anggur dalam perumpamaan ini menganggap bahwa semua pekerja itu sama dalam hal menerima upah. Anggur ini harus dipanen dalam 1 hari. Tidak boleh bilang nanti tunggu besok lagi. Karena kalau misalkan panen berlambat-lambat, pasti anggur itu dia punya kualitas akan bagus lagi. Jadi dalam 1 hari itu. Jadi tuan kebun anggur ini dia terburu-buru karena belum selesai, maka dicari lagi jam 9 dia dicari, jam 12 dia dicari, jam 3 dan ternyata sudah mau jam 5 sore pun juga pekerjaan ini belum selesai. Maka jam 5 pun dia harus kasih masuk para pekerja.
Dan saudara-saudara, mungkin kalau kau baca, kau merasa bahwa tidak adil. Kenapa yang jam 5 sore dia hanya kerja 1 jam, dia upah sama dengan yang kerja 12 jam. Ini pasti kau akan bapuku rame kalau model begini. Ketika kau keluar dan ternyata dibayar yang sama, kau akan bawa rame di situ. Pasti kita akan protes. Kita akan marah kepada pemilik kebun anggur yang sepertinya tidak adil. Namun saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang menarik, yakni angkatan terakhir yang bekerja jam 5 sore. Mereka sendiri jujur mengatakan bahwa tidak seorang pun yang mau menyewa mereka. Tidak seorang pun yang mau menyewa kami untuk bekerja. Tidak ada seorang pun yang mau mengupah kami. Jadi saudara, ini adalah kelompok yang tidak laku. Kaum buangan yang tidak punya keahlian apa-apa. Kerjanya juga hanya 1 jam. Ditentukan sangat sedikit sekali. Dan anehnya, saat pembagian upah, pemilik kebun anggur ini membayar lebih dahulu kepada kelompok yang terakhir. Dan upahnya diterima sama 1 dinar sehari penuh. Jadi saudara, tidak ada perlakuan yang beda dalam hal mengupah. Dan kita tahu bahwa dalam bacaan ini, ayat yang ke-9, mereka yang bekerja penuh waktu, mereka protes, mereka kecewa karena merasa bahwa sudah bekerja penuh tetapi hanya dapat 49.000 1 dinar saja. Mereka berpikir bahwa kalau yang jam 5 sore saja dia punya upah sama, pasti kotong ini pemilik kebun anggur ini akan menghitung 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata yang kau temukan dalam bacaan, semua upah itu sama 1 dinar, seperti dalam ayat 13, seperti yang disepakati. Jadi saudara-saudara, itu hal ketiga yang perlu kau garis bawahi. Sebelum mereka masuk untuk bekerja, sudah disepakati bahwa kamu masuk bekerja 1 dinar. Itu yang sudah disepakati. Dan tuan kebun anggur ini, dia melakukan sesuai dengan yang disepakati. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal penting yang Yesus mau sampaikan melalui perumpamaan ini yang mungkin bagi kita itu tidak adil. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu yang pertama. Yang pertama itu bahwa saudara, dunia ini adalah ladang dunia ini adalah ladang milik Allah. Maka bersyukurlah karena Allah berkehendak untuk memanggil kita untuk ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan adalah berkat yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan pekerja itu adalah saudara dan saya. Pekerja itu adalah umat Tuhan. Pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan menghendaki kita semua bekerja di ladang miliknya yang sangat luas ini. Dia tidak mau seorang pun menganggur. Semua orang harus bekerja untuk Tuhan di kebun anggur Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pekerja, kapanpun kita dipanggil lebih duluan ataukah dipanggil paling akhir datang bekerja dan melayani di kebun anggur Tuhan, kita harus bersyukur. Yang dahulu kok atau yang terbelakang kok, tetapi kalau kita sudah dipanggil maka bersyukurlah. Saudara yang terkasih, Tuhan sebenarnya bisa bekerja sendiri. Dia bisa berkarya sendiri untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia tanpa kita manusia. Namun Tuhan juga tidak mau. Dia mau melibatkan kita sebagai kawan sekerja dalam melayani Dia. Karena itu saudara, bersyukurlah sebab oleh kehendak dan belas kasih Tuhan, saudara dan saya diperkenankan melayani pekerjaan Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua,
Lakukanlah pekerjaan pelayanan Tuhan dengan tulus, dengan sukacita, dengan penuh cinta kasih. Jangan dengan terpaksa. Kalau terpaksa tuh yang nanti jalan di tengah jalan ada sedikit hal-hal. Yang terpaksa itu yang nanti ada ketersinggungan sedikit, dia akan lari. Jadi mari lakukan dengan tidak terpaksa. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan penuh cinta kasih. Jangan penuh comela dan juga jangan dengan iri hati. Tuan kebun anggur bilang, iri hatikah kamu? Kalau aku mau memberi, kok itu dia pemilik. Itu uang 1 dinar itu dia pemilik. Dia mau kasih atau tidak terserah dari dia. Bekerjalah, jangan dengan terpaksa, jangan dengan penuh comela, jangan juga dengan unsur iri hati. Karena itu akan menghasilkan segala pelayanan yang akan menjadi hambar. Kotong kerja bertahun-tahun, kerja lama-lama tetapi penuh dengan comelan dan penuh iri hati, maka sudah pasti semua pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Pekerjaan itu akan menjadi hambar. Dan semua kebaikan Allah tidak pernah kotong rasakan. Karena kotong sudah bersyukur. Maka kebaikan-kebaikan yang ada, kita tidak akan lihat itu. Selain itu Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, pesan hari ini pun juga mau mengatakan, jangan kita banding-bandingkan kesetiaan kita melayani Tuhan dengan kesetiaan orang lain melayani Tuhan. Kalau Anda sudah setia, tak usah banding-bandingkan dengan orang lain pun kesetiaan. Tak usah juga banding-bandingkan dengan orang lain pun pemalas. Tak usah juga banding-bandingkan dengan orang lain pun sungut-sungut. Kalau setia, jalan setia ya ada di itu jalan sudah. Biarkan Tuhan yang menilai kesetiaan kita dan kesetiaan orang lain melayani Dia. Maka saudara, hal penting yang ditekankan di sini adalah kesetiaan dan motivasi murni, yaitu kejujuran dan loyalitas penuh sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang dipercayakan. Mari saudara melayani pekerjaan Tuhan dengan kejujuran, dengan loyalitas. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Allah adalah pemilik kebun anggur. Dia itu pemilik kebun anggur yang baik dan Dia adil. Jangan pernah mencurigai atau menuduh Tuhan tidak adil. Jangan juga merasa tidak puas dan merasa iri hati kepada sesama pekerja. Sebab kelebihan satu pekerja menutupi kekurangan yang lain, sehingga menjadi genap dan pekerjaan di kebun pun menjadi tuntas. Saudara-saudara, besok kau bilang, kau tuh kerja puku paka. Saya datang dari pagi, baru insya Allah dia datang sesore hari. Tetapi saudara-saudara, ketika dia datang, pekerjaan itu belum tuntas. Yang kau kerja dari pagi itu belum tuntas, belum selesai. Ketika dia datang yang terakhir ini, itu bisa dituntaskan, bisa selesai. Artinya bahwa walaupun jamnya sedikit, dia punya kehadirannya sedikit, tetapi kehadirannya itu dia bekerja bersama-sama, maka pekerjaan itu menjadi tuntas. Kau harus memahami ini. Kadang-kadang kau penilaian berbeda. Kau suka menghitung-hitung, saya dari pagi, lu baru datang jam 5. Berarti itu selesai kau pulang. Tetapi justru yang masuk belakangan itu, dia datang untuk melengkapi. Dia datang untuk melengkapi dan kemudian kau sama-sama menuntaskan itu pekerjaan. Jadi saudara, itu hal penting yang ketika saya baca firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan apa maksudnya? Karena bagi saya juga itu tidak adil. Tetapi kemudian baru saya memahami bahwa saya kerja 12 jam penuh pun juga itu pekerjaan tidak tuntas. Saya membutuhkan orang lain
untuk masuk bekerja sehingga menolong saya, maka pekerjaan itu bisa selesai. Jadi dalam hal ini tentang, sekali lagi tadi yang pertama tentang hal kerajaan sorga. Yang Tuhan maksud perumpamaan ini tentang hal kerajaan sorga. Yang datang belakangan pun juga, dia adalah bagian warga kerajaan sorga yang Tuhan mau berikan itu. Dan itu sesuai dengan kasih karunia-Nya Tuhan, bukan sesuai dengan penilaiannya kita. Yang terakhir, yang keempat, saudara, di dalam Tuhan jerih lelahmu melayaninya tidak akan sia-sia. Sekali lagi, di dalam Tuhan jerih lelah melayani tidak akan sia-sia. Tak usah potong hitung upah yang kelihatan ini. Karena sekarang Tuhan sedang omong tentang upah kerajaan sorga. Bukan upah yang potong lihat dalam bentuk uang. Bukan upah yang potong lihat dalam bentuk materi. Karena sesungguhnya apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, setiap harinya Tuhan sudah sediakan. Dia sudah siapkan ketika matahari itu terbit. Apa yang menjadi keperluan saudara dan saya, baik secara jasmani, secara rohani, Tuhan sudah sediakan itu. Tinggal dengan iman kau mengatakan bahwa saya ambil berkat Tuhan hari ini untuk saya bahagia dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Tuhan sedang ngomong tentang upah kerajaan surga. Jadi tak usah hitung-hitung ketika kau memberi diri, ada dalam pelayanan, ada dalam pekerjaan. Sekali lagi Tuhan bilang sorry sia-sia. Setiap orang yang melayani dengan tulus, melayani dengan sukacita, dan melayani dengan cinta kasih, dia akan mendapat upah dari Tuhan. Namun upah yang kita dapat tidak ditentukan oleh jasa kita. Sekali lagi, tidak ditentukan oleh jasa kita ketika kita bekerja. Jadi jangan ada yang pukul dada bilang, ini karena dia punya jasa. Jangan potong tepuk dada, karena jangan sampai Tuhan pukul potong langsung jantung stop. Jantung stop maka is dead atau is tepo sudah. Jadi tak usah pukul dada. Tuhan tumbuk satu kali maka dada bagian kiri stop. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan potong berhitung-hitung karena jasa kita bekerja. Merasa kita lebih unggul, lalu kita menghitung jasa dalam pekerjaan Tuhan. Majelis yang periode ini semua selesai. Ini September, Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan sudah selesai. Mari tuntaskan itu. Apapun persoalan yang kita alami, apapun kendala kekecewaan yang kita alami, harus selesaikan itu. Jangan merasa bahwa saya yang paling unggul, saya yang paling berjasa. Tetapi saudara, kotong lupa bahwa ada begitu banyak berkat, bahkan yang sonde kotong minta, Tuhan sudah sediakan. Lalu kalau misalnya Tuhan mau hitung-hitung, kotong bisa kasih kembali, sonde bisa. Jadi jangan pernah berhitung-hitung dalam pekerjaan Tuhan. Jasa kita atau kebaikan dan usaha-usaha kita, sebesar apapun itu, tidak dapat membeli pintu masuk kerajaan Allah. Kotong pun jasa kebaikan ini sonde bisa beli itu pintu kerajaan sorga. Upah itu tersedia bagi kita hanya oleh kasih karunia Allah semata di dalam Yesus Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit menebus saudara dan saya. Upah itu adalah berkat kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dan itu semua sudah Tuhan Yesus tuntaskan di atas kayu salib. Karena Yesus adalah empunya bumi dan surga, maka Dia sedang menawarkan kepada kita, mari datang bekerja supaya dapat itu upah. Karena kerajaan surga itu bukan tentang jasa atau kebaikan usaha saudara dan saya, tetapi karena karya Yesus Kristus. Tuhan menolong kita. Amin.